Oke, selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi. Sambil kita nunggu, lebih baik kita mulai saja daripada sudah banyak yang masih menunggu yang terlambat. Yang terlambat supaya nanti menyusul. Saya akan cek satu-satu nanti yang terlambat biar menyusul saja, biar mengikuti kita daripada kita yang sudah on time, yang lain terlambat. Yang pertama, karena masih suasana Lebaran, walaupun kita jarang bertemu atau kemarin bertemu cuma yang bertatap muka, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Terus jika saya punya kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekarang kita lanjutkan, ini Zoom kita yang kedua di semester 2. Untuk materi yang kedua trigonometri, sebenarnya materi yang cukup penting, cuma saya tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa telaten, tidak bisa satu persatu selalu menunggui, karena kebetulan kita juga, saya ada tugas yang lain, yaitu SMA kita ditunjuk sebagai uji coba tatap muka dan saya mengurusi beberapa hal di dalamnya. Jadi maaf saya tidak bisa berfokus 100% terhadap PJJ karena berbagai harapan saya sebenarnya kelas yang saya ajar termasuk IPS ini bisa masuk semuanya atau paling tidak 80, 70 sampai 80% lah. Tapi kenyataannya yang masuk cuma beberapa anak. Tidak masalah, tapi saya harapkan kalian kalau misalkan ada uji coba lagi atau PTM ya harus masuk karena mulai Juli kalau tidak ada perubahan kita semua akan masuk dengan peraturan atau dengan protokol kesehatan yang ketat mestinya. Jadi kalau tidak ada perubahan yang mendasar, tidak ada perubahan yang besar, kemungkinan Juli kita sudah masuk untuk tahun ajaran baru. Nah, untuk materi trigonometri ini sebenarnya materi yang sangat penting karena nanti ini dipakai terus, bahkan di kelas 11, kelas 12 dipakai terus, bahkan nanti kalau kalian daftar SBMPTN atau UM untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, itu dipakai. Konsepnya itu dipakai banyak soal-soal yang terkait dengan itu. Nah, itu mungkin antara IPS 1 IPS 2 sudah ada yang beberapa yang kenal trigonometri atau IPS 1 atau IPS 2 yang lintas minatnya fisika itu mesti sudah pernah menggunakan sinus, kosinus tangen itu sudah pernah menggunakan, cuma di fisika digunakan secara langsung, tidak digunakan, tidak diketahui detailnya dapatnya dari mana, sedangkan matematika ini kita nanti ngecek dari awalnya sampai ketemu akhirnya itu seperti apa, bisa kita gunakan, tidak langsung digunakan. Seperti itulah nanti waktu kalian kelas 11 karena kelas 10 PJJ, kalau kalian yang serius, kalian bisa memahami, mungkin kita nanti kelas 11 gurunya akan cepat saat bahas tentang pengembangan bab dari trigonometri ini. Tetapi jika kalian PJJ-nya ogah-ogahan atau materi yang diberikan saja tidak dibaca atau tidak didengarkan secara tuntas, nah itu tidak bisa. Kelemahan PJJ kan di situ, saya bisa ngecek pakai soal, kemudian kalian mengerjakan atau tidak. Tapi kalau kalian belajar sungguh-sungguh atau tidak, kalian sudah baca PPT saya, atau kalian sudah dengarkan video yang saya kirim atau belum, kan saya tidak bisa ngecek satu persatu secara detail. Bisa diminta screenshot-nya, kan cuma screenshot, tidak bisa dilihat secara detail juga. Jadi kelemahannya memang di situ, sedangkan tatap muka saya bisa ngecek secara langsung. Itu tentang sekilas tentang trigonometri dan yang akan kita lakukan. Nah, untuk minggu depan kita akan ulangan trigonometri. Sebelum kita ulangan, saya usahakan hari ini untuk Zoom, walaupun di tengah sudah SMA sudah mempersiapkan untuk PPDB. Kebetulan saya yang menjadi koordinator nanti untuk PPDB tahun ini. Di bawah kalian dengan sistem seperti apa nanti masih kita siapkan bareng-bareng menurut dari juklak dari provinsi nanti. Selanjutnya kita mulai saja tentang trigonometri. Oh iya, sebentar. Untuk tugas, untuk materi sudah saya berikan semuanya, sudah selesai. Terus kemudian untuk tugas, saya harap dikerjakan. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang belum saya koreksi, nanti akan saya koreksi, saya share juga. Jadi kalau misalkan yang tidak ada, saya tidak seperti semester 1 karena saya sudah memberitahu kalian dan kalian sudah dewasa. Jadi kalau tidak ada, saya tidak akan nyari lagi anaknya di mana, cukup saya nilai 0 seperti yang kemarin. Misalkan tidak ada pekerjaannya, tidak ada konfirmasi, akan saya nilai 0. Tapi kalau misalkan ada konfirmasi kenapa-kenapa, ya mungkin akan saya pertimbangkan. Tapi kalau tidak, saya tidak perlu nyari pekerjaannya satu-satu seperti guru TK ya. Lanjut ke trigonometri.
Oke, lanjut ke trigonometri. Nah, trigonometri yang dibahas sebenarnya banyak. Ada ukuran sudut, perbandingan ini awalnya, terus kemudian sudut-sudut berelasi, kemudian identitasnya yang C ini opsional sih sebenarnya. Nah, nanti di kelas 11 diulangi lagi di matematika peminatan, tapi kalian nggak dapat matematika peminatan, jadi dibahas sekilas. Terus kemudian ada aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Yang terakhir grafik fungsi trigonometri. Ini merupakan bab yang menurut saya tricky ya. Tricky itu maksudnya sebenarnya ini mudah. Kalau kita bisa ketemu tatap muka, kalian bisa memahami dengan mudah. Tapi kalau dengan PJJ seperti ini, saya tidak bisa ngecek apakah pemahaman kalian 100% ngerti. Untuk kemarin yang tatap muka, saya kira lebih baik hasilnya. Karena mereka bisa saya ketemu, saya bisa ngecek pekerjaan mereka, saya ketemu beberapa dari kalian yang IPS 1 maupun IPS 2. Oke, selanjutnya masuk ke ukuran sudut. Nah, apa sih dimaksud sudut? Sudut itu kalian sudah pernah dapat materinya di SMP. Jadi matematika itu seperti itu. Yang sudah kamu pelajari itu tidak serta-merta terus hari ini ganti, selesai, besok tidak dipakai lagi. Tapi materi matematika itu berkelanjutan atau kontinu. Jadi yang sudah kalian pelajari di SD nanti dipakai di SMP, yang SMP kalian sudah dapat konsepnya akan dipakai di SMA. Itulah kenapa biasanya neneng SMP matematikanya jelek, di SMA juga jelek. Sebagian besar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau SMP jelek tapi SMA mau bekerja keras, ngerti, belajar dari awal ya juga akan baik. Cuma biasanya yang SMP-nya ini jelek, SMA juga akan berlanjut karena konsepnya belum ngerti 100%. Sudut itu apa? Jadi sudut itu gini, sudut itu dia dua garis yang berpotongan, itu ketemu, itu namanya daerah yang dibentuk, itu namanya sudut. Jadi kalau ada garis berpotongan. Garisnya harus berpotongan. Kalau dia tidak berpotongan, dia tidak ketemu sudut. Jadi sudut itu daerahnya ini. Bukan garisnya ini, tapi daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Ini namanya sudut. Sudut dia kalau berputarnya ke kiri, itu dia nilainya positif. Kalau dia bergesernya ke kanan, atau dia bergesernya ke kanan atau berlawanan arah dengan jarum-jarum jam itu, ya dia searah dengan jarum jam itu dia nilainya positif. Saya ulang. Kalau ke kiri itu positif, kalau ke kanan itu negatif nilai sudutnya. Terus kemudian kalau ada sudut, kita sudah ngerti sudut, ada ukurannya. Tujuannya ngapain sih kok ngitung ukuran sudut? Karena begini, kalau kalian ngerti ukuran jarak, misalkan ukuran jarak itu kan ada. Jarak itu ada ukurannya meter, kilometer, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Misalkan si Via sama si Yura, misalkan dia sama-sama rumahnya, arahnya misalkan dari sekolah, rumahnya seberapa jauh. Yura kan ngomong rumah saya jauh, Via juga ngomong rumah saya jauh, lah jauhnya seberapa. Nah, kalau tidak ada satuannya kan ribet. Tapi kalau ada satuannya, misalkan, oh Yura 5 kilo, Via misalkan 7 kilo, berarti masih jauhan Via daripada Yura. Kira-kira begitu. Jadi harus ada satuannya supaya orang itu bisa membandingkan antara satu dengan yang lain. Atau misalkan Kansa dengan Arnelisa. Misalkan berat mana, kan nggak mungkin terus kamu diangkat satu-satu begitu kan, nggak kan ngomong misalkan Arnelisa beratnya berapa, terus Kansa beratnya berapa, ada satuannya kilogram, jadi bisa dipakai untuk membandingkan. Tujuannya begitu. Nah, ukuran sudut yang kita kenal itu ada dua. Derajat mungkin yang sudah kamu kenal di SMP, dan ada radian. Pak, kalau sudah ada derajat, ketambah ngomongkan radian, kan ada tujuannya masing-masing, kayak Yura sama Via tadi. Misalkan kalian ukuran misalkan panjang buku kalian berapa? 30 cm. Nah, kalau misalkan ditanya lah jarak rumah kalian kalau dalam senti ya sing ngukur kayak repot juga, pakai garisan satu-satu kan repot. Rumah saya ke sekolah itu berapa juta senti kan repot. Makanya ada satuan kilometer. Nah, di sudut juga begitu, yang sering digunakan itu derajat, tapi ada juga radian. Itu memiliki fungsi dan masing-masing, tugas keperluannya masing-masing. Oke. Terus kemudian ada derajat. Derajat lah, kalau ada dua, satu radian itu berapa derajat, satu derajat itu akan ditanya berapa radian. Kalau ada dua hal, orang itu akan membandingkan. Satu misalkan ada kilo, ada on. 1 kilo itu berapa on, 1 on berapa kilo. Nah, kalau ada derajat sama radian, ya 1 derajat itu berapa radian, 1 radian itu berapa derajat. Itu yang perlu diperhatikan. Yang perlu dipegang untuk menghitung ini, kemarin yang tatap muka boleh tanya yang ke tatap muka, bahwa yang kita pakai acuan itu 1 putaran.
Satu putaran itu 360 derajat kalau dalam derajat. Tapi kalau dalam radian, satu putaran itu adalah 2 pi radian. 2 pi, kayak ini, itu pi, ya, 2 pi radian. Gitu. Jadi satu putaran itu 360 derajat, tapi kalau dalam radian satu putaran itu 2 pi radian. Terus bisa kalian ngitung satu derajat itu berapa, seperempat putaran berapa, dan sebagainya. Ada latihannya di sini, atau ada latihannya soal kemarin yang saya pakai. Tujuannya begitu, saya ngasih latihan soal. Jadi setelah kamu ngecek, kamu baca, lah kamu coba latihan soalnya. Kadang mendengarkan atau melihat orang lain itu lebih mudah daripada mengerjakan sendiri. Dan kamu habisanya itu kamu harus mengerjakan sendiri. Contoh sederhana, kamu mau berlatih naik sepeda motor. Misalkan saya ngajari kamu latihan sepeda motor. Apa saya cukup ngomong terus, nanti sepeda motor itu bentuknya kayak ini, rodanya 2, silakan kamu naik, terus dikontak, kemudian di starter, kemudian dimasukkan 1 di gas, terus saya ngomong ulang-ulang, kamu lihat saya sepeda motor, apa dengan begitu kamu bisa naik sepeda motor? Ya enggak, kowe naik langsung jetibo mesti. Kamu harus mencoba sendiri, jadi kamu harus naik itu motor, terus kemudian kamu di atasnya, kemudian kamu nyoba. Dan nyobanya tidak mesti sekali berhasil, namanya orang belajar itu. Kamu nyoba, pertama gagal jatuh, oke. Kedua, juga ketiga, dan seterusnya. Sampai ketemu jawabannya, sampai ketemu kamu bisa. Itu juga hal yang sama saya kira. Jadi kamu harus berlatih. Ini untuk ngitung besaran untuk perempat putaran sama dan sebagainya. Maaf ini filenya kok potong-potong ya di laptop ini. Kemarin enggak. Jadi besar sudut misalkan seperempat putaran, ya kalau satu putaran itu 360 berarti seperempat, ya seperempat kayak 360 ketemu 90 derajat. Kalau seperempat putaran itu berapa radian, ya seperempat dikalikan dalam satu putaran itu ada 2 pi radian, maka ada setengah pi radian. Intinya satunya itu berapa, satu putaran itu berapa, ya di pinggir. Kalau kamu misalkan beli sesuatu harga es itu Rp2.000, kamu mau beli 5 ya tinggal dikalikan 5. Kalau beli setengah ya setengah dikalikan itu nek oleh lo ya. Sama dengan seperti yang di sini. Terus nanti akan ada soal radian itu berapa derajat, derajat itu berapa radian. Tidak bisa saya jelaskan secara detail, jadi di sini saya jelaskan secara garis besarnya saja, detailnya yang kalian pelajari, karena kalau diomongkan detail satu-satu ya mungkin 3 jam nggak selesai. Begitu ya. Jadi kuncinya kalian ngerti sudut, terus ngerti ada ukurannya. Sudut tadi daerah yang dibentuk oleh 2 garis yang berpotongan, terus kemudian sudut itu punya ukuran. Nah, ukuran-ukurannya itu ada radian dan derajat. Ya nanti dihitung kalau dalam satu radian itu berapa derajat, radian itu dibolak-balik ngitung derajat, dalam derajat nanti berapa radian, kalau diketahui radian berapa derajat. Kira-kira kan cuma seperti itu. Terus kemudian sudut pada kuadran. Nah, sudut itu anek sudut mau lagi sudut dihubungkan karo kuadran. Kuadran itu apa toh? Itu loh sumbu X, sumbu Y atau bidang kartesius itu dinamakan kuadran. Kenapa kok dinamakan kuadran? Karena kuad itu kan artinya 4, kuad QUAD. Kalau bahasa Inggris kan ini pakai QUADRAN, kuadran. Itu artinya 4. Jadi dia ada karena di bidang kartesius itu membagi daerah jadi 4, 1, 2, 3, 4. Makanya dia dinamakan kuadran. Kalau kalian punya komputer itu biasanya kalau yang lama itu ada dual core, berarti kan core-nya 2. Kalau yang baru-baru kan ada quad core, berarti core-nya ada 4. Semakin banyak intinya kan semakin cepat komputer itu buat mikir, kan begitu. Namanya dia kuadran. Jadi dia dibagi kuadran, yang di sini itu namanya kuadran 1. Terus ini kuadran 2, kalau gampangnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Terus ya, ini namanya kuadran. Nah, sekarang dihubungkan sudut sama kuadran. Kalau dia terletak dari 0 sampai 90, berarti dia di kuadran 1. Kalau 90 sampai 180 kan berarti letaknya di sini, maka dia kuadran 2. Kalau 180 sampai 270 maka dia di kuadran 3. Kalau dia 270 sampai 360 maka dia di kuadran 4. Kemudian ini perbandingan sudut trigonometri di sudut-sudut istimewa ini. Nah, ini kamu harus ngerti, paling tidak sampai tangan saja. Kosekan-sekan sama kotangan tinggal dibalik. Kenapa kok yang diinget-inget yang istimewa? Istimewa ini nanti ada, sebenarnya ada dasarnya sih kenapa ini bisa istimewa, tapi setidaknya kamu pakai dulu sajalah. Oke, jadi setidaknya kamu pakai dulu, tidak masalah. Jadi ini kamu sebenarnya ada dasarnya, cuma kita langsung pakai aja nilainya ini berapa, nilainya berapa, ini berapa, silahkan dipakai. Ini kamu harus ingat-ingat.
Pak, lah itu yang ditahu sudut istimewa lah. Kalau dia tidak istimewa seperti apa? Kalau tidak istimewa di soal akan disebutkan. Misalkan sudut 35 derajat dia akan diketahui, misalkan P atau berapa akan ditulis di soalnya. Tapi kalau sudut istimewa ini kita tidak menggunakan itu, tidak diketahui di soal karena dianggap kalian sudah paham. Oke, jadi sudut istimewa itu kalian harus ingat, harus paham. Tidak harus dihafalke sih, tapi sebenarnya kalau kalian sering mengerjakan soal, menggunakan ini lama-lama juga akan ingat di kepala kalian, konsepnya akan nyantol di kepala kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti ini yang perlu diingat. Terus kemudian contoh aplikasinya ini. Ini contoh soal yang terkait dengan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Saya kira nggak perlu saya detailkan. Terus kemudian ada perbandingan trigonometri di sudut berrelasi. Jadi kan kita lagi di sini tadi. Ini kan sudut istimewa itu cuma ada 5 ya. 0, 30, 45, 60 sama 90 kan cuma ada 5 derajat sampai 5 ini. Padahal dalam satu putaran, dalam suatu sudut itu berputar itu kan ada 0 sampai 360 derajat. Nah, gimana kasusnya kalau dia itu sudutnya 120 derajat atau 240 derajat? Kan tidak ada di sini. Yang ada di sini cuma 0 sampai 90. Makanya kita perlu belajar yang namanya perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dengan 5 sudut tadi, 0, 30, 60, 45, 60, dan 90, kita bisa ngitung seluruh sudut yang sampai 360 derajat. Caranya seperti apa? Nah, dilihat seperti ini. Oke, jadi kuadran 1 itu seperti ini, nanti diperoleh ini di kuadran 1, ini di kuadran 2, secara singkat saja. Nanti kita disamakan antara ini, saya berikan konsepnya baik-baik, didengarkan. Satu aja, yang lain nggak perlu di kuadran yang lain nggak perlu saya jelaskan. Jadi misalkan ini ini kira titik P, di sini ada titik P, dari titik P ini ditarik garis ke bawah, di sini ada Q, di sini ada titik 0. Dilihat baik-baik kan digabung ke ini P ke 0, terus kemudian P ke Q kan dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, 0 sampai Q itu panjangnya, misalkan P ini koordinatnya X, Y, berarti yang di bawah 0 sampai Q ini panjangnya X, P sampai Q ini panjangnya Y. Nah, ini kalau bisa digambarkan lebih bagus, ini lebih detail. Jadi ini panjangnya X, ini panjangnya Y. Misalkan P itu 2,3 kan kesananya 2 terus naik 3 gitu loh. Nah, karena dia X, Y ya berarti kesananya X atasnya Y. Nah, dari sini bisa ditonton perbandingan trigonometri tadi. Trigonometri itu apa? Sinus itu dia sinusnya A derajat ini, sinus itu sisi depan per sisi miring. Depan per miring. Itu sinus. Depannya apa? Y, miringnya R. Dan seterusnya. Kalau kosinus, sisi samping per miring. Sisi sampingnya apa? Ini loh, sudutnya kan A di sini, depannya Y. Berarti sampingnya X. Berarti dia X per R. Ini kosinusnya, miringnya R. Karena ini dianggap sebagai lingkaran, berarti OP itu kan panjangnya R. Jari-jari lingkaran, toh. Nah, begitu. Terus kemudian tangan itu sisi depan per sisi samping. Berarti dia Y per X. Kan ini aja bingung antara depan sama samping dan miring. Segitiga itu kan sisinya cuma ada 3 loh. Nah, yang di depan sudut siku-siku itu mesti sisi miring atau hipotenus saja sisi terpanjang. Oke, terus kemudian depannya sudut itu namanya sisi depan. Nah, yang tidak di depannya ya berarti sisi samping kan cuma ada 3. Oke, jadi kalau aneh dipindah-pindah kamu tidak bingung. Saya kira itu. Nah, terus dilihat di sini, misalkan yang di sini, nah kalau di sini berarti kan koordinatnya bukan X, Y lagi. Kalau sekian tadi X, berarti kalau ke kiri dia minus X. Kayak model-model vektor itu loh. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif dia minus X. Dia kan tetap ke atas, berarti ini kan koordinatnya min X, Y. Terus dicari sinus A-nya berapa, sinus A yang di sini tadi. Kita lihat lagi sinus A-nya itu opo, skop ini mau. Skop dari sini Y per R, terus di sini minus X per R, terus kemudian min X per R, dan seterusnya. Nah, ditonton, sinus A ini Y per R. Berarti di kuadran 2, sinus itu tetap podo karo sinus. Nah, nanti kemungkinan seperti itu. Terus kosinus juga seperti itu, dilihat di sini, ini untuk kuadran 3, ini untuk kuadran 4, saya kira begitu. Terus iki nanti untuk konsepnya di berbagai kuadran, jadi ditonton yang gini. Misalkan diketahui titik P 9,12, tentukan nilai cos alfa dan kotangen alfa. Nah, kosinus alfa itu sama dengan ini. Oh,
Jadi dia dari R-nya dulu dicari, karena X sama Y kan begini tadi. Ini X, ini Y ya. Y-nya, R-nya kan sudah diperoleh pakai rumus Pitagoras E kuadrat plus Y kuadrat. Kita cari hubungannya dulu. Jadi E kuadrat plus Y kuadrat, dihitung ketemu R, R-nya 15. Nah, kosinus itu apa? Ditonton tadi. Dilihat kosinus itu apa? Kosinus itu dia depannya kosinus ini. Berarti dia kalau kita pakai koordinat, itu dia depan ini, koordinat depan per R. R-nya berapa? 15. Ditonton yang gini ya. Biar kamu memahami kalau kita ngomong koordinat, dia kan di sini X, Y koordinatnya. Oke, berarti sinus itu koordinat yang di belakang, Y per R. Kalau kosinus itu koordinat depan per R. Kalau tangan itu koordinat belakang per koordinat depan. Oke, saya ulang. Kalau P-nya itu misalkan A, B, berarti sinus A-nya itu koordinat belakang per R, berarti B, R. Oke. Kosinusnya, koordinat depannya tadi kan A, B, berarti yang depan kan A, R. Terus tangannya berarti B, A. Jadi tonton di sini tadi udah ketemu R-nya 15. Berarti kosinus itu belakang per depan, depan per R, min 9 per 15. Kalau inilah min 9 per 15. Kalau ditanya sinusnya, berarti koordinat belakang per 15, berarti 12 per 15. Kalau ditanya tangannya, berarti 12 per min 9. Oke, ditonton kok ini nih, soalnya koordinat ini. Beda lagi kalau soalnya di segitiga siku-siku, kalau soalnya koordinat kita pakai itu, dihitung ketemu di sini. Kan ini tangannya berarti 12 per min 9. Nah, berarti kalau tangan itu kan tangan dibalik atau berkebalikan nilai dengan tangan, berarti jadi 9 per 12 ketemu min 3 per 4. Oke, sampai di situ. Terus dilihat di sini. Perbandingan trigonometri duduk berrelasi. Ini di kuadran 1 ada ini. Langsung di kuadran 2 itu ada 2, ada 90 plus sama 180 derajat min. Jadi kita bisa menganggap di sudut kuadran 2 itu, yang kiri itu ada 2 hal, yaitu ada 90 plus, iso kan di garis iki berarti 90 plus, atau 180 derajat min. Kalau di kuadran 3, berarti ada 180 plus, sama ini 270 minus. Kalau di kuadran 4 ada 270 plus sama 360 minus. Untuk inget-inget ini kan akeh banget rumusnya ini. Wah, akeh banget. Nah, ini dihafalke ya kira-kira iso 3 dino ora apal-apal terus ora nggudulan. Saya kasih trik untuk mengingat-ingat ini sebentar biar kalian juga ngerti konsepnya. Jadi ditonton yang gini. Kalau kalian mikirnya itu pakai garis yang ini mendatar, yang horizontal itu berapa toh? 0 sama 180. Itu dia tetap maksudnya tetap ingin loh. Sin tetap sinus, cos tetap cos, tan tetap tan. Ya ditonton 180, sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Ini juga sin tetap sin, cos tetap cos, yang 180 sama yang 360 ditonton. Tetap kan? Oke, wes, itu dulu ada yang ditanyakan. Kalau kalian pakai 180 sama 360 derajat itu tetap. Tapi kalau pakai yang garis tegak atau vertikal itu berapa? Nih kini itu kan 90 derajat sama 270 derajat. Maka dia berubah. Berubah ini orang kaya Power Rangers maksudnya enggak. Berubahnya ini loh. Sin dadi cos, cos dadi sin, tan dadi kotangan. Yang belakang, yang bawah nggak usah diperhatikan. Nanti tinggal ngikuti. Oke? Saya ulang, kalau dia vertikal 180 sama 360 derajat baik plus atau min, maka dia akan tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Tapi kalau dia yang tegak 90 sama 270, maka dia sin jadi cos jadi tan, tangan jadi kotangan. Ada yang ditanyakan sampai itu? Oke, berikutnya. Caranya yang pertama itu tadi, nilai garis horizontal sama vertikalnya. Nah, kalau untuk melihat ininya, untuk melihat nilai positif negatifnya di depannya kan ada positif atau negatif toh ya. Nah, caranya untuk ingat-ingat itu gini. Ini dari kuadran 1. Nah, itu dulu guru saya itu di sini itu yang positif cuma cos. Kuadran 4 cuma cos. Kuadran 3 tangan. Kuadran 2 sinus. Kuadran 4 semuanya. Yes. Saya ulang. Kuadran 4 yang positif
cuma cosinus. Kuadran 3 tangen. Kuadran 2 sinus, kuadran ya kuadran 2 sinus. Yang ini kuadran 1 semuanya positif. Kalau guru saya SMP, jadi misalkan ini singkatannya sing ngajari guru SMP loh ya, nek salah ya senen guru SMP. Jadi disingkat kotansial gitu. Cos, tangen, sin, terus all itu semuanya. Ambuh ngomong dhisik kok guruku nyingkate kotansial. Aku dhisik pas diajari ngono sing tak elingi ya guru kotang-kotang itu. Jadi wong nek diajari sing apik itu susah, tapi nek diajari sing elek itu kan cepet nyantol lah. Aku dhisik diajari singkatan guruku gitu. Jadi nek nyalahke aja nyalahke aku lho. Nyalahke guruku sing di sini. Jadi di sini cos tan sin al ya, cos tan sin al. Oke, cek. Misalkan 180 derajat plus alfa, dicek dulu dia positif atau negatif. 180 plus alfa, 180 plus alfa itu kan berarti 180 plus alfa, berarti kan yang kuadran telu ning kene. Ditonton mau kuadran telu itu yang positif apa? Kotang, berarti kan tangan. Oke, berarti tangan positif. Berarti kalau sinus berarti dia nilainya negatif, dikai tanda minus. Oke. Terus 180 derajat kita pakai 180 derajat tadi kan berarti yang vertikal. Berarti yang horizontal. Berarti dia tetap sin karena 180. Berarti min sin A 180 hilang. Oke, coba 270. 270 min alfa itu ning di 270 itu iki. Min alfa berarti dia di kuadran 3. Oke, 270 min alfa berarti kuadran 3. Kita ngitung sing cos. Cos di kuadran 3, cos tan. Tannya berarti nilainya negatif kan? Berarti di sini dikasih min. Karena 270 derajat, dia tadi garisnya yang tegak atau yang vertikal, berarti cos berubah jadi sin, berarti min sin A. Jadi dari rumus sing banyak ini tadi, ada 8 rumus tadi, itu cukup kamu ingat-ingat dengan 2 itu. Positif negatifnya dengan kotansial tadi, terus kemudian kalau dia pakai garis yang mendatar atau garis yang tidur atau garis dengan yang horizontal, itu tetap sin jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Kalau yang tegak itu sin jadi cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Wes itu. Nah, itu saya kira kalau lebih dari 360 ya tinggal dikurangi sama 360. Misalkan sudut misalkan lebih dari 360 itu misalkan sudut 390 derajat itu berapa? Ya gampang tinggal dikurangi sama 360 berarti sama dengan sinus 30 derajat. Untuk kok ngendi 390 kok arti 30? Ya karena 360 derajat itu kan dia sudah muter sekali terus kembali meneh sing dihitung kan cuma 30 itu tok. Saya kira itu. Nah, ini caranya untuk menyederhanakan sudah saya berikan kemarin. Ini sudah. Saya kira itu. Terus kemudian identitas trigonometri ini dibahas sekilas saja, kalian nanti sambil baca-baca saja. Saya tidak akan mengeluarkan ini di ulangannya sebanyak karena nanti ini sebagai materi pengayaan saja. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, ditonton yang gini. Ini segitiga siku-siku, ini sudut alfa ini namanya depannya, ini sampingnya, ini miringnya. Jadi bedakan ngitungnya antara dia di kuadran, di koordinat sama di siku-siku ya. Nah, siku-siku gampang, bisa nonton depan, bisa nonton miring, bisa nonton samping. Tapi kalau pakai koordinat ya seperti yang saya katakan tadi. Oke. Jadi misalkan seperti ini, tangan B di sini. Nah, sudut B di sini, sudut A di sini ditonton. Nah, yang ditanya sinus A itu neng gini. Berarti kalau kita ngomongkan A, berarti sinusnya ini. Oke. Kalau kita ngomong A, berarti depannya ini. Miringnya ini, sampingnya ini. Tapi kalau kita ngomong sudut B, berarti depannya bukan 8 lagi, tapi 6. Sampingnya itu 8. Nah, terus miringnya tetap 10. Jadi miringnya itu tetap pokoknya di depan sudut siku-siku itu mesti susi miring. Oke, berarti misalkan ditanya sinus B. Berarti sinus B itu depan per miring, 6 per 10. Kosinus B, miring per samping, 8 per 10. Tangan, berarti depan per samping, 6 per 8. Begitu ya. Kalau ditanya itu. Kalau misalkan yang ditanya A, sinus A berapa? 8 per 10.
Kosinus A 6/10 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi antara A sama B itu depannya beda, tergantung yang ditanyakan yang di mana. Identitasnya ini. Terus kemudian ada aturan sinus kosinus. Aturan sinus itu di sini, aturan kosinus itu ini cuma ada satu ini. Untuk cara perhitungannya, untuk ngitungnya dan sebagainya, nah di sini ada contoh-contohnya, silakan dipahami caranya ngitung biaya. Itu ya. Jadi ini kita bisa ngitung sinus, ada aturan kosinus seperti ini, aplikasi penggunaan soalnya seperti ini. Gimana kalau soal itu dipakai, aturan sinus itu dipakai, atau aturan kosinus itu dipakai, silakan kalian mencoba mempelajari soal demi soal yang ada, yang saya berikan, ataupun soal yang lain. Supaya kalian bisa ngerti, oh kalau ada soal seperti ini kan kamu tidak ngerti, dia pakai aturan sinus atau kosinus. Lah bisanya dari mana? Itu sebenarnya ada caranya atau bisa dihafalke, tapi kalau saya lebih baik kamu coba mengerjakan, nanti kamu akan terbiasa menggunakan opo yang diketahui di situ. Kalau yang diketahui di sini sudut, sisi sudut, itu kita mesti pakai aturan sinus. Atau kalau misalkan yang diketahui sisi, sudut sisi, itu kita pakai aturan sinus. Tapi kalau yang diketahui itu mencelat atau tidak urut, sisi, sudut-sudut, dan seterusnya, itu kita biasanya pakai aturan kosinus. Itu saya kira ini luas segitiga jika menggunakan sinus dan kosinus. Pak, lah itu luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Lah itu kalau ngerti alas sama tingginya. Kalau tidak diketahui alas tingginya, ya ngitungnya pakai yang di sini. Kalau yang diketahui sisi, sudut sisi, maka ngitungnya pakai yang di sini. Jadi segitiga kan tidak selalu siku-siku. Nah, bisa dihitung pakai ini caranya. Contohnya untuk menghitung begini, tinggal dimasukkan ketemu angkone. Terus luas segitiga yang lain, jika diketahui sisi sudut sisi juga, menghitungnya dengan cara seperti ini juga bisa. Contoh penyelesaiannya seperti ini. Beda ya. Kalau ini tadi yang diketahui, di sini itu beda. Yang diketahui beda. Kalau di sini kita ngitung tadi, yang diketahui ada dua sisi, satu sudut, itu bisa bingung ngitung ini. Kalau yang di sini ada sedikit salah ketik, ini salah sing ngitung. Kalau diketahui dua sudut, sudutnya ada dua, sudut B, sudut C sama satu sisi, lah kita pakai yang ini. Tergantung luas segitiga yang mana yang ditanyakan, yang diketahui yang mana, sehingga kita bisa pakai untuk ngitung. Gitu ya. Contohnya misalkan kamu harus ke Solo, kamu harus naik sepeda motor, lantaran sepeda motornya nggak ada ini cuma bis, ya berarti kamu naik bis sama. Yang diketahui apa nih? Kalau yang diketahui sisi sudut sisi, ya pakai yang tadi, pakai yang pertama ini tadi. Tapi kalau yang terkait sudut sisi sudut, berarti kita pakai yang kedua. Sesuaikan dengan apa yang diketahui di situ. Oke, segitiga. Kalau ini yang diketahui ketiga sisinya, ya ada yang dikerjakan pakai ini. Jadi kita bisa ya, kalau ada segitiga yang diketahui sisinya atau tanpa ngerti sudutnya, bisa pakai ngitung ini. Kalau yang pakai diketahui dua sudut satu sisi juga bisa. Kalau yang diketahui dua sisi satu sudut, kita juga bisa mencari. Begitu ya. Jadi kira-kira segitiga yang diketahui apa, kita bisa ngitung luasnya. Nah, kira itu contoh-contohnya, silakan dibaca sendiri. Terus grafik fungsi trigonometri, saya sekilas saja, ada grafiknya ada 3, sinus, kosinus, sama tangan. Kalau sinus itu mirip-mirip seperti ini, sinus sama kosinus itu grafiknya mirip kayak ini. Kalau tangan itu, nah ini sinus, bentuknya kayak ini, cuma sinus itu dimulai dari 0. Nah, kalau kosinus itu dimulai dari 1. Jadi bedanya ditonton. Kalau ini dimulai dari 1, dari 0, sinus, kosinus dimulai dari 1. Nah, tangan bentuknya yang ini, luwih kayak seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan sinus grafiknya yang ini namanya gunung. Lagi gunung. Nice. Yang di bawah ini namanya lembah. Pak, itu kok disebut gunung sama lembah? Itu kesepakatan dulu sama matematika. Dia rasa diprotes, itu jenenge guduan, itu namanya apa? Itu jenenge gunung. Ini lembah. Dan saya nggak ngerti ngomongin gambar gunung itu mesti senengane gunungi loro ini, kan nggak ngerti. Kan kudune siji ora apa-apa, tapi wong Indonesia itu mesti gambar gunung itu mesti gunungi loro ya, nggak ngerti. Gitu ya. Jadi ini gunung, ini lembah. Jadi ini satu gelombang itu, ini satu gunung, satu lembah itu disebut satu gelombang. Nah, wes kembali ke sana dulu. Nah, nonton yang gini. Ada yang namanya amplitudo. Ning fisika mungkin kamu ngerti. Nek fisika itu dia antaranya simpang getar terjauh dari normal. Jadi ning kene matematik itu gampang.
dia paling nilai tertinggi atau terendahnya itu namanya amplitudo, jaraknya. Karena dia di sini berarti jaraknya ini, amplitudonya ini. Ini punya amplitudo. Oke. Terus ada yang namanya juga frekuensi. Frekuensi itu banyaknya, frekuensi itu difisikan, nanti kita yang jelas itu dulu amplitudo itu ini, dia simpang getar terjauh dari normal. Jadi jaraknya skor normal, yang paling adoh dewi piro. Nah ini 1. Nah, ini lagi ke atas nanti misalkan di 2 ya berarti amplitudonya 2. Ngerti ya? Amplitudo itu terletak paling jauh skor garis normal. Garis normalnya itu apa ya? Ini sumbu simetrinya. Terus ada yang namanya satu gelombang. Satu gelombang itu jadi dia satu gelombang itu dia satu gunung, satu lembah. Jadi satu gunung atau satu bukit, satu lembah. Nah ini namanya dia di sini itu satu gelombang. Satu gelombang ini kok 0 iki tekan ini. Nah ini namanya satu gelombang atau periode. Periodenya iki. Oke. Wes. Jadi ini gambar grafik ini amplitudonya 1 karena jarak terjauhnya 1. Oke, titik maksimalnya 1, titik minimalnya di bawah ini -1. Tapi amplitudonya 1. Terus kemudian periodenya itu untuk dibutuhkan dia untuk mencapai satu gelombang. Satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Nah, berarti dia dari sini ke sini itu berapa? Pi. Berarti periodenya pi. Wes. Nah, ditonton yang gini. Oke. Berarti kalau grafik sinus biasa itu dia maksimumnya 1 kayak ini tadi, ini kan grafik fungsi sinus, maksimumnya 1, minimumnya -1, amplitudonya 1, periodenya 360 derajat. Ini satu gunung satu lembah itu oke. 360 derajat. Terus kemudian kosinusnya juga begitu, dia maksimumnya 1, minimumnya 1. Nah, sinus sama kosinus sih ini nilai maksimum minimumnya sama, amplitudenya sama, periodenya sama. Nah, terus bedanya nih di sini tadi, mulainya kalau sinus dari 0, kalau kosinus mulainya dari sini. Jadi kalau kosinus itu mulainya seperti ini, nah dia berhenti di sini. Ini satu gelombang, karena setengah gunungnya di sini di depan, setengahnya lagi di belakang. Jadi kok ini, seret ini kan baru setengah gunung. Satu lembah full, terus kemudian setengah gunung. Nah di sini. Jadi periodenya 2pi atau 180 derajat. Iki tadi salah gambarnya. Sini gambarnya itu harusnya di sini pi, di sini 2pi. 360 derajat. Ya. Jadi ini gambarnya direvisi kayak yang benar kayak yang di belakang. Pi sama 2pi. Nah, berarti di sini 2pi. Ini gambar sih benar yang di depan tadi. Sorry, ini di depan ini bukan sinus. Ini sinus 2x. Jadi sinusnya yang dipakai ini. Sinusnya itu berhenti sampai 2pi. Wes, sampai di sini. Terus tangannya itu nilai maksimumnya piro? Jadi nilai maksimumnya itu ini. Kalau sinus itu nilai maksimalnya yang paling di atas ini 1, yang nilai minimumnya paling di bawah ini kan -1 kelihatan. Nah, tangan positif nilai maksimalnya berapa? Di atas ini kan dia terus ke atas, berarti dia tidak punya nilai maksimal atau tak hingga. Yang nilai minimalnya juga ke bawah, terus dia tidak punya nilai minimal, maka dia ditulis nilai minimal dengan minus tak hingga. Amplitudonya tak hingga. Periodenya dia dihitung 180 derajat. Jadi semene ini, satu ini dihitung gunung, satu ini dihitung lembah. Jadi kita gunung tok naik, ini lembah. Berarti satu gunung, satu lembah itu cuma dari 0 sampai pi. Maka periodenya dia 180 derajat. Ngerti ya? Jadi gunungnya tangan sama lembahnya tangan itu berbeda sama sinus sama kosinus. Terus kemudian naik grafik fungsinya kayak ini ya sama dengan A, B dikalikan X plus C plus D, berarti nilai maksimumnya itu, kalau D ini mempengaruhi nilai maksimum, berarti nilai maksimumnya itu mutlak ditambah D, mutlak A ditambah D, kalau nilai minusnya mutlak minus A ditambah D. Amplitudonya minus yang di sini. Berarti mempengaruhi amplitudonya. Karena tadi sinus tadi amplitudonya 360 derajat, toh. Amplitudonya 1, sinus tadi. Kalau di sini ada 2 sin X, berarti nilai maksimalnya di sini 2, di sini min 2. Jadi amplitudo itu mengaruhi nilai besarnya maksimum dan minimum. Oke, terus kemudian B-nya di sini, periodenya yang B di sini, B itu mempengaruhi periodenya. Berarti kalau di sini 2, berarti dia periodenya 360 dibagi 2. Kalau di sini depannya B-nya itu 3, berarti 360 bagi 3. Tonton ini tadi.
sinus 2X. Berarti periodenya dia 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Benar kan? Dia satu periodenya 180 derajat. Kalau di sini sin 3X, berarti nanti dia satu periodenya dia cuma 360 bagi 3, 120 derajat. Gitu ya. Jadi diperhatikan baik-baik, saya ingatkan sekali lagi, A di sini mempengaruhi nilai maksimal dan minimum, B-nya itu mempengaruhi periode, D-nya itu kok ditambah Q seperti ini. Saya kira itu saja, sampai di situ penjelasan saya. Kira-kira tambah mudeng atau tambah mumet, ya karena materinya banyak dan bisa dilakukan dengan tatap muka. Kita ketemu cuma Zoom dan dengan waktu yang terbatas, dan saya tidak bisa melihat kalian satu persatu untuk mencoba mengerti, mencoba mengerjakan, terus kemudian saya cek satu-satu, tidak bisa. Tapi setidaknya saya ungkapkan garis besarnya, apa-apa yang perlu dipahami di situ. Secara detailnya monggo, materi yang sudah ada kalian pelajari masing-masing. Kalian sudah besar, tunjukkan tanggung jawab kalian, apa yang sudah diberikan tugas kepada kalian dipelajari semaksimal mungkin, paling tidak apa yang ditugaskan ke kalian. Syukur-syukur kalau ada yang lebih, kalian bisa belajar sendiri, itu monggo. Kalau kita tatap muka, saya akan ngomong tanpa belajar di rumah, kita maksimalkan waktu di sekolah ketemu dengan saya, akan bisa. Tapi karena tidak, ya kamu harus maksimalkan sendiri kemampuannya masing-masing. Saya harap nanti di ulangan kalian sukses, nanti di materi tengah semester tentang fungsi dan trigonometri, kalian juga mendapatkan nilai yang bagus. Terus kemudian nanti di kelas 11, kalau saya nanti lihat pembagian tugasnya, kalau bisa ketemu, kita ketemu. Kalau tidak, semoga kalian bisa menyesuaikan dengan guru yang baru. Kalau tatap muka mestinya lebih enak, karena bisa mengerti secara detail. Jadi kalau besok ada tatap muka, silahkan semuanya ikut. Tidak terus ning omah. Bukan saya, beberapa dari kalian itu saya yakin tidak ikut bukan karena tidak bisa ada transportasinya, tapi penak karo turu rebahan ning omah wae iso pelajaran, ngopo kudu teko-teko adus ning sekolahan. Adus itu kan juga butuh niat. Meh adus repot, takut adus nglayune luntur apa gandengi luntur kan repot. Jadi kalau ada tatap muka, usahakan semuanya ikut. Sekian dari saya, nanti hasilnya recordingnya ini akan saya bagikan di grup Google Classroom seperti biasanya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan nanti bisa japri atau chat via grup kelas. Terima kasih, sekian dari saya, selamat siang. Orang mudeng.